Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya ya. Alhamdulillah hari ini cuacanya hangat, suhunya 16 derajat Celcius. Jadi saya mau membahas teman-teman ya tentang bagaimana sih cara kita ya berkomunikasi dengan TSK di Jepang, khususnya setelah kita sudah sampai di atau tiba di Jepang. Ya, apalagi kalau bukan terkait dengan kehidupan sehari-hari, entah itu pekerjaan, tempat tinggal di Jepang ya teman-teman ya. Seperti kita ketahui bahwa TSK itu tugasnya bukan hanya mencarikan job atau pekerjaan untuk kita ya di Jepang, tapi juga mensupport segala kebutuhan, baik itu tentang pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari ya di Jepang. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah mulai bekerja di Jepang, nanti ada dibuatkan grup ya. Kalau di TSK yang saya pakai sekarang ya, TSK We Love itu, dia grupnya ada di Messenger Facebook teman-teman ya. Ada 2 apa 3 gitu kalau nggak salah, 2 grup teman-teman ya, untuk pekerjaan maupun masalah kehidupan sehari-hari. Kita kan tahu setelah sampai di Jepang kan kita nggak langsung dilepas ya sendiri teman-teman ya, pasti dibimbing sama TSK-nya, mulai dari kita buat Zaryukado atau KTP Jepang ya, terus main namba juga kartu, cuma lebih ke kayak alamat ya, alamat apa tuh kita, tempat tinggal kita. Kalau Zaryukado itu lebih ke ya, dua-duanya sama saja penting sih, dua-duanya dipakai untuk misalnya kita registrasi bank ya, rekening bank atau registrasi apapun di Jepang teman-teman ya, atau aplikasi transfer uang, remit itu aplikasi remittance kan pakai Zaryukado sama main namba teman-teman. Sampean mau registrasi operator seluler ya, kalau mau pakai kuota di Jepang misalkan Rakuten atau Softbank juga itu pakai Zaryukado atau main namba. Nah, selain itu juga seperti penyesuaian pajak teman-teman ya, itu juga kita dipandu sama TSK. Dari kebutuhan peralatan apa tuh itu ya TSK yang nyediain teman-teman ya. Ya dananya dari perusahaan, cuman barang-barangnya yang mensupport itu orang-orang TSK teman-teman, sampai naik-naik ke atas lantai 3, lantai 5 kan capek itu teman-teman. Nah, gimana sih cara kita berkomunikasi ya di grup itu? Pastikan ada aja nih, misalkan kita suruh ngisi angket, suruh ngisi apa, kayak kuesioner gitu ya di grup, misalkan tentang pekerjaan, tentang motivasi, atau tentang misalkan ada Tokuteki no 2 ini siapa, tolong diisi. Nah, kalau misalkan ada pemberitahuan seperti itu dari orang TSK, kita segera tanggapi teman-teman ya, langsung kita isi, jangan ditunda-tunda, soalnya ya nanti mempersulit pekerjaan orang TSK ya. Kita tahu kan dia ngurusinya bukan kita doang, banyak orangnya ya. Jadi sebisa mungkin ya, yang pertama kalau ada informasi yang di-share oleh orang TSK segera dikerjakan, entah itu tanda tangan, entah macam-macam, pokoknya ada aja gitu ya informasi-informasi itu. Soalnya kalau kita telat ngisi juga, kita juga yang diuber-uber teman-teman ya, jadi seolah-olah kayak punya hutang gitu, mending langsung kita kerjakan aja. Terus yang kedua, misalkan setelah diberi informasi ya, kita langsung ucapkan terima kasih teman-teman ya, apalagi kalau kita sudah di tag namanya ya, bilang terima kasih, arigatou gozaimashita. Kalau enggak bilang wakarimashita, ya mengerti, kasih komarimashita, pokoknya macam-macam, intinya kita tanggapin. Jadi seolah-olah tuh enggak sepihak doang gitu ya komunikasinya. Jadi seolah TSK-nya ngasih tahu tapi nggak ada tanggapan tuh, kayak nggak digubris gitu kan, kasihan TSK-nya, meskipun memang mereka digaji untuk itu ya, untuk memberitahukan info-info ya seputar pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Soalnya kayak ini ya, perpanjang visa itu juga yang ngurusin orang TSK teman-teman.
misalnya saya mau balik ke Indonesia ya, yang ngajuin ke perusahaan supaya saya bisa libur ya, pakai cuti untuk pulang ke Indonesia orang TSK. Jadi ya sangat krusial teman-teman ya, sangat penting ya peran TSK di kehidupan Jepang kalau sampean kerja di Jepang. Soalnya kalau sampean apa-apa sendiri ya susah teman-teman ya. Orang saya kayak telat ngisi e-questionnaire ya, ngisi yang gengseng itu ya, itu aja ribet ngurusnya teman-teman, harus ke kantor pajaknya, harus fotokopi ini fotokopi itu. Tapi kalau mau TSK diisiin ya, cuman karena saya telat ngisinya ya sogana ya, mau nggak mau saya yang sendiri. Cuma ya hikmahnya jadi saya tahu oh alur ngerjain gengseng tuh seperti ini kalau di kantor pajaknya gitu. Kayak nanking juga kan itu bikin ribet teman-teman ya, kalau kita nggak tahu caranya, kalau nggak ada TSK ya yang jelasin, harus ke kantor pensiunnya langsung kan gitu. Kadang kita nggak bisa langsung ngomong ya, harus ada antrian juga di kantor pensiun tuh, harus reservasi juga, pesen kayak gitu kan ribet teman-teman. Nah kalau kita nurut sama TSK kan langsung dikerjain kan enak, kita nggak beban gitu teman-teman, kayak nggak ada beban. Jadi beban untuk itu sudah kelar gitu kalau langsung dikerjakan, jadi nggak numpuk-numpuk banyak gitu teman-teman. Soalnya kalau telat nanti yang susah ya kita sendiri. Terus kalau misalkan kita ada salah-salah apa gitu ya, kurang-kurang apa ya, minta maaf langsung, chat ke orang TSK-nya pribadi, mau itu di grup apa ataupun di chat pribadi gitu teman-teman. Jadi ya komunikasinya ya seperti itu teman-teman ya. Selalu kerjakan lebih awal, kalau diberi tugas apa dimintai tolong sama orang TSK-nya, suruh isi ini isi itu, tanda tangan ini. Misalnya suruh cek Kanban, tiap bulan kan kita cek Kanban teman-teman, cek feses ya, ada bakterinya enggak. Soalnya kan kerjanya di pengolahan makanan, misalnya kita fesesnya enggak sehat ya kita enggak boleh kerja ya selama sebulan sampai fesesnya itu sehat ya gitu ya. Nah itu kan juga orang TSK juga yang woro-woro ya, jadi selalu ngingetin. Jadi ya memang itu tugas mereka dibayar untuk itu, tapi kita merasa terbantu ya, sangat terbantu di kehidupan selama di Jepang ini teman-teman gitu. Jadi so far nggak ada masalah, jadi enak gitu, bisa tenang nyaman ya hidup di negara Jepang. Jadi yang pertama langsung kerjakan ya apa yang diminta orang TSK. Kedua, selalu bilang terima kasih, misalkan orang-orang TSK sudah memberi informasi di grup tentang apa saja, entah tentang kerjaan atau tentang kehidupan sehari-hari. Terus ketiga, minta maaf kalau kita ada salah teman-teman ya. Jadi enak gitu ya. Ya ada kalanya sih orang TSK ngambek ya, namanya manusia ya, dia ada tugas banyak, atau ada kalanya kita ngechat tapi dia balasnya lama gitu, padahal dia ngomong sendiri kalau ada apa-apa langsung chat gitu, tapi giliran di chat balasnya lama. Ya kita harap maklum teman-teman, karena ya orang TSK juga manusia, dia sibuk. Ada kalanya marah ya, kita jangan terpancing marah ya, kita minta maaf ya, maaf kalau saya salah gitu. Itu saja teman-teman ya, 3 cara berkomunikasi dengan orang TSK untuk kehidupan di Jepang yang lebih nyaman dan lebih tenang gitu ya, tanpa beban. Ya udah itu aja teman-teman ya, semoga informasi ini bermanfaat. Semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat, bahagia, damai, sejahtera selalu, hidupnya adem, ayem, tentrem, gemah ripa loh jinawi, amin.